Halo semuanya, kamu pasti sudah tahu betapa pentingnya sabar akuntansi dalam mengelola keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, karena banyaknya pilihan yang ada di pasaran, memilih sabar akuntansi yang tepat bisa menjadi tugas yang menantang. Tapi jangan khawatir, di video kali ini nanti saya akan memberikan tips untuk memilih sabar akuntansi yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Sebelum kita masuk ke tips memilih software akuntansi, ada beberapa kendala yang biasanya dihadapi oleh pemilik bisnis dalam memilih software akuntansi. Pertama, kekhawatiran tentang biaya. Salah satu kendala utama yang sering muncul adalah kekhawatiran tentang biaya. Banyak pemilik bisnis yang khawatir bahwa software akuntansi yang berkualitas tinggi akan menghabiskan anggaran mereka. Di sisi lain, mereka juga takut memilih software akuntansi yang murahan, yang mungkin tidak memiliki fitur dan dukungan yang diperlukan. Kedua, kebingungan karena terlalu banyak pilihan. Dalam pasar yang penuh dengan beragam opsi, beberapa pemilik bisnis merasa kebingungan karena terlalu banyaknya pilihan. Mereka tidak yakin mana yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, dan seringkali bingung dalam memilih software akuntansi yang tepat. Ketiga, kekhawatiran tentang integrasi dengan sistem lain. Bisnis modern seringkali menggunakan berbagai sistem dan aplikasi untuk berbagai kebutuhan, seperti sistem inventaris, penjualan, dan manajemen SDM. Pemilik bisnis ingin memastikan bahwa software akuntansi yang mereka pilih dapat diintegrasikan dengan lancar dengan sistem-sistem lain yang sudah ada. Kemudian, ada beberapa harapan yang diinginkan oleh pemilik bisnis ketika menggunakan software akuntansi. Yang pertama, efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Setiap pemilik bisnis menginginkan software akuntansi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan bisnis mereka. Mereka ingin mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk tugas-tugas rutin seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan, dan manajemen aset. Kedua, kemudahan penggunaan dan pelatihan. Mengingat banyaknya anggota tim yang akan menggunakan software akuntansi, pemilik bisnis menginginkan software yang mudah digunakan dan memerlukan sedikit pelatihan untuk menguasainya. Mereka ingin agar tim mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan software baru tanpa adanya kesulitan. Ketiga, integrasi yang lancar dengan sistem lain. Pemilik bisnis ingin memilih software akuntansi yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem bisnis lainnya, seperti sistem penjualan, manajemen inventaris, dan lain-lain. Integrasi yang lancar dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan aliran data yang konsisten di seluruh departemen. Keempat, dukungan dan layanan pelanggan yang baik. Mereka juga menginginkan dukungan yang baik dari tim pengembang atau penyedia layanan. Ketika mereka menghadapi masalah atau pertanyaan, mereka ingin mendapatkan bantuan dengan cepat dan efisien untuk mengatasi kendala yang sedang dihadapi. Nah, tadi kita udah memahami kendala dan harapan dari pemilik bisnis. Sekarang, kita masuk ke tips memilih software akuntansi yang tepat untuk bisnismu. Pertama, identifikasi kebutuhan bisnismu. Sebelum memilih software akuntansi, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnismu secara detail. Buatlah daftar dari fitur-fitur dan fungsionalitas yang penting bagi bisnismu, seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan, manajemen aset, dan lain-lain. Pastikan software yang kamu pilih dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, tinjau ulasan dan rekomendasi. Cari tahu lebih banyak tentang software akuntansi yang ada di pasaran dengan membaca ulasan dan rekomendasi dari pengguna lain. Ulasan dari pengguna yang sudah menggunakan software akuntansi akan memberikan kamu wawasan tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan. Ketiga, perhatikan kemudahan penggunaan dan pelatihan. Pastikan software akuntansi yang kamu pilih mudah digunakan dan memerlukan sedikit pelatihan untuk tim kamu. Usahakan untuk mencari demo atau versi percobaan untuk menguji antarmuka dan fungsionalitasnya sebelum melakukan pembelian. Keempat, periksa integrasi dengan sistem lain. Penting untuk memastikan bahwa software akuntansi yang kamu pilih dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang kamu gunakan. Hal ini akan membantu kamu memastikan aliran data yang lancar antar departemen dan mengoptimalkan efisiensi operasional bisnismu. Kelima, perhatikan skalabilitas software. Pilihlah software akuntansi yang dapat dengan mudah diukur sesuai dengan perkembangan bisnismu. Fleksibilitas dan skalabilitas yang baik akan memastikan bahwa software tetap relevan dan berfungsi dengan baik seiring dengan berkembangnya bisnismu.
Keenam, tinjau dukungan dan layanan pelanggan. Pastikan siapa akuntansi yang kamu pilih menyediakan dukungan dan layanan pelanggan yang baik. Mereka harus responsif terhadap pertanyaan atau kendala yang sedang kamu alami, serta menyediakan pembaruan dan pemeliharaan rutin untuk software mereka. Memilih software akuntansi yang tepat adalah langkah untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan bisnismu. Kekhawatiran tentang biaya, kebingungan karena terlalu banyak pilihan, dan integrasi dengan sistem lain bisa diatasi dengan tips yang tadi sudah saya jelaskan. Ingatlah untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnismu secara detail, membaca ulasan dan rekomendasi dari pengguna lain, dan menguji demo software sebelum memutuskan pembelian. Pastikan software akuntansi yang kamu pilih itu mudah digunakan, dapat diintegrasikan dengan sistem lain, dan memiliki dukungan dan layanan pelanggan yang baik. Dengan memilih software akuntansi yang tepat, kamu dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan bisnismu, meningkatkan efisiensi, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan software akuntansi untuk bisnismu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang tips untuk memilih software akuntansi yang tepat. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.